Selamat berjumpa para pencinta sampan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada melalui renungan harian. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sesamamu manusia, bukan barang dagangan. Kalau kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita semua sebenarnya diarahkan untuk menghormati dan memelihara kehidupan, baik yang ada di dalam diri kita sendiri maupun yang ada di dalam diri sesama kita. Mengapa kehidupan itu harus dipelihara, dihargai dan dihormati, dan tidak dijadikan sebagai barang dagangan? Karena kehidupan itu adalah suatu kepercayaan yang sangat besar dari Tuhan, yang pada waktunya kita semua akan diminta pertanggungjawaban seberapa hidup itu dihargai dan dipelihara serta dihormati. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mendengar dalam bacaan pertama kisah Yusuf dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri karena iri hati, karena cemburu. Mereka tidak bersyukur bahwa Tuhan juga memperkenankan mereka hidup ada sebagai anggota keluarga yang sama. Mereka lebih memperhatikan Yusuf pakai pakaian apa, Yusuf mendapatkan apa, dan karena fokusnya demikian, maka lupa bersyukur tentang apa yang mereka dapatkan dalam hidup. Dan akibat dari tidak mensyukuri hidup, tidak melihat berkat yang ada di dalam diri untuk dipelihara, maka bawaannya adalah iri hati, cemburu, dan sesama pun, saudara kandungnya pun dijual. Kisah bacaan pertama ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kemanusiaan kita ini ternyata sangat rendah. Peradaban kita masih jauh dari yang diharapkan. Ketika iri hati, cemburu mewarnai seluruh perjalanan hidup kita, kita bisa menjual sesama kita, nama baiknya, martabatnya, hanya karena iri hati dan cemburu. Bacaan pertama mengajak kita semua untuk melihat berkat yang ada di dalam hidup kita sebagai suatu kebun anggur yang perlu dipelihara dan dijaga agar ia tetap hidup, bertumbuh dan berkembang dalam kebenaran dan kehendak Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus memberikan perumpamaan kepada para ahli Taurat dan tua-tua agama Yahudi tentang kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk menjaga dan memelihara Israel sebagai kebun anggur. Hal ini dikatakan karena praktek yang dijalani oleh para ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi, jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Maka Yesus mau mengingatkan mereka bahwa hal yang mereka terima, jabatan, kehormatan yang mereka terima itu adalah kepercayaan dari Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Lebih jauh sebenarnya bacaan Injil mau berbicara tentang kehidupan manusia, bahwa hidup Anda dan saya itu adalah semacam sebuah kebun anggur. Kepercayaan yang besar diberikan Tuhan. Tuhan turut menjaga dan memelihara sepanjang waktu melalui para nabi, utusan-utusan Allah. Namun karena manusia menutup hatinya terhadap kebaikan dan rahmat Allah ini, tidak melihat ini sebagai berkat, maka terjadilah saling jual menjual
saling membeli harkat dan martabat melalui praktek hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita menghargai hidup kita, hidup sesama sebagai kebun anggur yang perlu dijaga dan dipelihara, dikembangkan demi kemanusiaan, terutama keselamatan seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita semua.